Hai guys, perkenalkan nama aku Angelia Kiki Karepowan dari kelas 10 MIPA 1, nomor absen 4. Di sini aku mau nerangin PPT agamaku, yaitu tentang bab 1, bertumbuh dan semakin berhikmat. Philip David, seorang pelatih baseball Amerika Serikat, berkata, "Growing old is mandatory, growing up is optional." Artinya, setiap orang pasti bertambah usianya setiap hari. Namun, menjadi dewasa dalam pemikiran, sikap, dan perilaku adalah pilihan setiap orang. Dan juga, Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat, pernah berkata, "Yang penting bukanlah bertahun-tahun di dalam hidupmu, melainkan hidup yang kamu jalani di dalam tahun-tahun usiamu itu." Jadi, dari dua kisah di atas, kita bisa belajar dalam bahwa bukan perjalanan usia yang membuat kita dewasa, melainkan bagaimana cara kita mengisi kehidupan kita dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi diri sendiri atau orang lain, dan juga bagaimana kita harus memutuskan untuk menjadi dewasa. Selanjutnya, kisah dari Tony Harry, lahir tahun 1970. Dia adalah seorang pemain sepatu ice skating terkenal di Amerika Serikat, mengisahkan bahwa pada tahun 1994 ia berkompeten dengan Swan dan Sensan dalam menyerang saingannya, yaitu Nancy Kerrigan, yang mengakibatkan Nancy mengalami luka pada bagian paha sehingga mengakibatkan Nancy mengundurkan diri dari kejuaraan nasionalnya. Hingga akhirnya perbuatannya diketahui oleh polisi, mengakibatkan dia dijatuhi hukuman percobaan penjara 3 tahun, denda, tidak dapat gelar juara, dan seumur hidupnya dia dilarang untuk ikut dalam kegiatan sepatu es, baik jadi pemain maupun pelatih. Yang kita dapat dari kisah Harding adalah seorang yang sudah dewasa menurut umurnya ternyata tidak mampu menghadapi masalah secara dewasa. Ini adalah contoh tentang emosi yang negatif. Emosi ini sering kali ditunjukkan oleh orang yang tidak matang pribadinya, tidak mau kata lain, secara fisik orang itu bertumbuh. Secara emosional dan kepribadian, mereka masih seperti anak kecil. Mereka tidak bisa berpikir matang dan bertanggung jawab atas perbuatan yang ia lakukan. Kematangan pribadi dan emosi. Faktor yang paling penting dalam mengembangkan emosi yang sehat adalah pengenalan yang benar tentang diri kita sendiri, serta kesediaan untuk bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang matang dan bertanggung jawab atas segala tindakan kita. Kita juga bisa belajar dari Alkitab, dari kisah Samuel, Hofni, dan Phineas. Dari kisah ini kita bisa belajar, bila tetap melanggar, berikan sanksi, mintalah ia merenungkan apa yang menjadi kesalahannya. Dan juga kita bisa belajar, selain memberikan sanksi, ajarkan untuk berdoa, pertobatan, dan meminta ampun kepada Tuhan. Yang kedua, kisah dari perpecahan gereja di Korintus. Kita belajar harus mengendalikan emosi kita dan mempertimbangkan setiap keputusan kita sebelum melakukan atau bertindak sesuatu dan mengatakan sesuatu. Thomas Huxley, seorang pemikir Inggris, berkata, "Jangan kita lupakan bahwa apa yang kita sebut sebagai alasan-alasan yang rasional untuk keyakinan kita seringkali adalah upaya-upaya yang sangat tidak rasional untuk membenarkan naluri kita." Maksudnya adalah, seringkali kita membenarkan naluri-naluri kita yang egois, yang emosional, yang tidak peduli terhadap orang lain dengan alasan-alasan yang tampaknya rasional. Kita juga harus memiliki konsep diri yang positif dan berusaha mengubah dirimu serta cara pandanganmu terhadap persoalan di dalam hidup sehingga kamu akan dapat menanggapi segala permasalahan dengan cara yang positif. Belajar dan pelajari hidup firman Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan dibimbing hidup dalam kehidupan yang berhikmat seperti yang diperlihatkan oleh Samuel dan Salomo. Rangkuman dari materi ini adalah, kedewasaan bukanlah sekedar sebuah proses biologis, melainkan juga proses mental, proses psikologis. Kita belajar bahwa kedewasaan itu dicirikan oleh kemampuan mengendalikan diri,
berpikir matang, penuh pertimbangan untuk masa depan, bukan hanya keputusan-keputusan untuk sesaat saja. Dari Alkitab juga, kita belajar bahwa kedewasaan itu dicirikan oleh kebijaksanaan atau hikmat. Kita juga bisa mengambil contoh dari ayat Alkitab, yaitu terdapat dari Amsal 2 ayat 6, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Jadi, dari rangkuman ini kita belajar bahwa kedewasaan itu ada di dalam pilihan kita sendiri. Sekian dari saya, terima kasih.